Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 5 IPA A, izin mempresentasikan mengenai sistem organisasi kehidupan yang mengenai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Untuk anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu Ade Anissa Hoiriah, Melati Vista, Diajeng Sikomah, Tanti Melinda. Di sini nantinya yang dibahas ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai KI dan KD, kemudian yang kedua adalah peta konsep, yang ketiga adalah identifikasi materi, dan yang keempat adalah miskonsepsi. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk KI di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang terakhir, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu ada KD 3.6 yang mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Kemudian KD 4.6 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Yang selanjutnya yaitu ada peta konsep mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, jadi di sini itu sistem organisasi kehidupan yang dibahas adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, untuk sel sendiri yaitu dibagi menjadi 2, sel prokariotik dan eukariotik. Kemudian pada jaringan yaitu ada jaringan pada tumbuhan meliputi xilem dan floem. Kemudian jaringan pada hewan bertulang belakang dan manusia yaitu ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian untuk organ pada tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun. Kemudian organ pada manusia dan hewan yaitu dibagi menjadi 2, ada organ dalam dan ada organ luar. Untuk organ dalam sendiri yaitu jantung, organ luarnya yaitu mata. Kemudian sistem organ pada tumbuhan yaitu ada sistem pengangkut, sistem reproduksi, sistem gerak, sistem penguapan, dan sistem pernafasan. Kemudian pada sistem organ pada manusia dan hewan yaitu ada sistem pernafasan, sistem koordinasi, sistem reproduksi, sistem sirkulasi, sistem organ pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem gerak. Kemudian organisme. Nah, untuk organisme di sini ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel yang berukuran mikroskopik hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Dalam sel yakni terdapat penyusun sel yang disebut sebagai organel sel. Tiap organisme tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik terdapat pada bakteri termasuk sianobakteri. Makhluk hidup bersel satu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri seperti energi, mineral, dan sebagainya. Sel prokariotik memiliki inti sel, tetapi inti selnya tidak diselubungi oleh membran inti. Strukturnya yakni lebih sederhana daripada struktur sel eukariota karena tidak mempunyai suatu organel yang terbungkus membran. Beta sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat suatu dinding sel yang cukup kaku dan biasanya bentuknya kapsul luar yang biasanya mirip seperti jeli. Kemudian sel eukariotik, sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti, dinamakan sebagai eukariotik. Jadi perbedaan utamanya dengan sel prokariotik yaitu sel eukariotik mempunyai struktur yang lebih rumit.
Yang kedua adalah jaringan. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini membuat organisme mampu mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok, dan kelompok sel tersebut disebut sebagai jaringan. Nah, untuk jaringan pada tumbuhan yaitu ada dua, jaringan pembuluh kayu atau silem dan jaringan pembuluh tapis atau floem. Nah, untuk jaringan pembuluh kayu atau silem di sini yaitu untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau floem yaitu mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan pada hewan bertulang belakang dan manusia. Di sini ada 4 jaringan, yaitu jaringan ikat, epitel, otot, dan saraf. Untuk jaringan ikat atau konektif, yaitu jaringan ikat penghubung untuk menghubungkan bagian-bagian tubuh. Jaringan ikat berserat sebagai bantalan bagi organ tubuh dan tempat melintas pembuluh darah dan saraf, dan jaringan hematopoietik sebagai sumber segala sel dalam darah. Yang kedua adalah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel pipih yang melapisi berbagai rongga pada tubuh dan membentuk kulit yang membungkus tubuh. Jaringan ini berfungsi untuk mengabsorpsi atau menyerap zat, misalnya epitelium di usus. Kemudian jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu otot rangka untuk menggerakkan anggota tubuh, otot halus yang terdapat pada organ berongga, dan otot jantung terdapat di jantung. Jaringan yang terakhir yaitu adalah jaringan saraf, berfungsi sebagai penghantar dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menghantarkan dan mengolah impuls. Yang selanjutnya adalah organ. Nah, jadi di sini nantinya ada organ pada tumbuhan dan organ pada hewan dan manusia. Untuk organ pada tumbuhan sendiri yaitu ada 3, yaitu ada akar, batang, daun. Nah, untuk akar sendiri yaitu bertugas untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air, dan juga unsur-unsur hara yang terlarut di dalamnya. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai tempat untuk menimbun makanan. Kemudian batang. Batang merupakan organ penghubung akar dan daun. Jaringan penyusunnya yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yaitu silem dan juga floem yang merupakan kelanjutan dari akar. Yang kemudian adalah daun. Daun di sini yaitu tersusun atas beberapa jaringan, yakni jaringan epidermis, jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis daun terletak pada permukaan bawah dan permukaan atas. Pada permukaan jaringan epidermis atas terletak atau terdapat lapisan lilin. Terdapat beberapa sel pada jaringan epidermis bawah, ada yang berubah menjadi stomata atau mulut daun. Pada daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis atau produksi bahan makanan bagi tumbuhan. Yang selanjutnya adalah organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia dengan berdasar letaknya dikelompokkan menjadi 2, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh misalnya jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru ini tersusun atas jaringan saraf dan juga jaringan otot. Jantung berfungsi sebagai memompa darah dan paru-paru yaitu berfungsi sebagai alat pernafasan. Organ luar tubuh yaitu misalnya mata. Mata tersusun atas beberapa jaringan, antara lain jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Untuk materi yang selanjutnya mengenai sistem organ. Nah, di sini ada sistem organ pada tumbuhan dan sistem organ pada hewan. Untuk sistem organ pada tumbuhan yaitu yang pertama sistem pengangkut. Pengangkutan air dimulai dari silem yang ada di akar menuju batang dan daun. Pengangkutan hasil fotosintesis dari floem yang ada di daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu sistem reproduksi. Reproduksi seksual yakni melibatkan organ bunga, sedangkan pada reproduksi aseksual yakni melibatkan organ akar, batang, atau daun. Yang ketiga yaitu sistem gerak. Sistem gerak pada tumbuhan dapat terjadi pada seluruh organ tumbuhan, bergantung organ tubuh mana yang mendapat rangsangan.
Yang keempat yaitu sistem penguapan. Sistem pelepasan uap air atau air ke udara bebas disebabkan oleh pengaruh suhu lingkungan atau panas maupun dingin pada tumbuhan. Dan organ yang berperan dalam hal ini adalah daun dengan stomata dan lentiselnya. Yang kelima yaitu sistem pernafasan. Keluar masuknya udara atau oksigen dan karbon dioksida untuk pembentukan dan pembongkaran energi yang diperlukan oleh tumbuhan, dan kegiatan ini dilakukan oleh organ stomata, lentisel, dan akar atau akar gantung. Yang selanjutnya yaitu sistem organ pada manusia dan hewan. Nah, untuk sistem organ manusia dan hewan ini ada 7, yakni sistem pernafasan, sistem koordinasi, sistem reproduksi, sistem sirkulasi, sistem organ pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem gerak. Untuk yang pertama yaitu sistem pernafasan. Pernafasan atau respirasi secara umum dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hasil utama dari pernafasan ini adalah energi. Energi tersebut akan digunakan untuk aktivitas hidup seperti pertumbuhan. Yang kedua yaitu sistem koordinasi. Tubuh tersusun dari organ-organ yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Agar organ dapat bekerja sama dengan baik, maka diperlukan adanya suatu koordinasi. Pada manusia dan sebagian hewan lainnya, koordinasi dilakukan oleh sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Yang ketiga adalah sistem reproduksi. Reproduksi adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Tujuan dengan adanya reproduksi ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Yang keempat adalah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan berupa molekul-molekul organik seperti glukosa. Selain itu juga berfungsi untuk mengangkut hasil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini terdiri atas organ-organ jantung, arteri dan vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Yang kelima yaitu sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Yang keenam yaitu sistem ekskresi, yakni berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan akan dapat menjadi racun bagi tubuh. Yang ketujuh yaitu sistem gerak. Sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk membentuk tubuh dan menggerakkan bagian mekanik tubuh serta menyimpan glikogen. Identifikasi materi yang kelima yaitu mengenai organisme. Organisme sendiri yaitu merupakan suatu kumpulan dari berbagai sistem organ yang membentuk organisme. Tingkatan organisme kehidupan di alam yang lebih dikenal dengan hierarki kehidupan, di mana dalam tingkatan tersebut dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Yang selanjutnya adalah mengenai miskonsepsi. Konsep yang pertama yaitu sel unit terkecil kehidupan dan sebagai kimiawi. Untuk miskonsepsinya yaitu pertama, peserta didik keliru dan tidak dapat membedakan jenis komponen pada kimiawi organik. Yang kedua, peserta didik keliru dan tidak dapat membedakan komponen pada kimiawi anorganik. Konsep yang kedua yaitu struktur dan fungsi sel dan perbedaan sel tumbuhan dan juga sel hewan. Miskonsepsinya yang pertama, peserta didik menganggap respirasi di dalam sel terjadi pada organel lisosom. Miskonsepsi yang kedua yaitu peserta didik keliru dalam membedakan atau menentukan gambar dan fungsi dari organel mitokondria dengan badan Golgi. Untuk konsep yang ketiga yaitu masih sama mengenai struktur dan fungsi sel dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk miskonsepsinya yaitu peserta didik keliru menunjukkan organel tempat sintesis protein antara mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Kemudian, miskonsepsi selanjutnya adalah peserta didik keliru dalam membedakan fungsi dari sitoplasma dengan mitokondria dan ribosom. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan dari miskonsepsinya. Yang pertama mengenai konsep sel unit terkecil kehidupan dan sebagai kimiawi.
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menanyakan tentang makanan dan minuman, termasuk jenis komponen apa yang benar. Nah, jawaban dari peserta didik itu sangat beragam. Ada yang menjawab makanan dan minuman itu yang termasuk ayam goreng, kentang, dan sayuran beserta sebotol air mineral adalah komponen kimiawi organik, kimiawi anorganik, dan garam-garam mineral yang salah satu komponen kimiawi. Padahal itu makanan dan minuman tersebut merupakan jenis komponen kimiawi organik dan kimiawi anorganik. Dan makanan dan minuman tersebut juga merupakan istilah lain dari komponen dari kimiawi organik dan kimiawi anorganik yang mempunyai hubungan masing-masing makanan dan minuman tersebut, mana yang termasuk ke dalam komponen kimiawi organik dan komponen kimiawi anorganik. Selain itu, peserta juga masih salah dalam menginterpretasikan istilah dalam konsep sel, di mana untuk satu hal yang sama dianggap berbeda oleh siswa. Yang sesuai dengan pendapat Dahar, bahwa istilah tersebut pada konsep lain yang dianggap tidak ada kaitannya. Jawaban siswa tersebut menunjukkan adanya kesalahpahaman konsep. Siswa keliru membedakan jenis komponen mana yang termasuk ke dalam komponen kimiawi organik dan kimiawi anorganik. Hal ini disebabkan karena siswa bingung dalam membedakannya. Yang termasuk komponen kimiawi organik adalah kentang dan sayuran, sedangkan ayam goreng termasuk ke dalam komponen kimiawi organik dan kimiawi anorganik, dan sebotol air mineral termasuk kimiawi anorganik. Hal inilah yang menyebabkan siswa cukup kebingungan dalam menentukan jenis komponen yang sebenarnya dari jenis-jenis kimiawi organik dan kimiawi anorganik tersebut. Walaupun istilah tersebut sudah disampaikan oleh guru, siswa masih saja keliru, yang mana sesuai dengan pendapat Dahar bahwa istilah tersebut pada konsep lain yang dianggap tidak ada kaitannya. Kemudian konsep struktur dan fungsi sel dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Miskonsepsi terlihat pada pemahaman peserta didik mengenai macam-macam sel hewan dan sel tumbuhan yang membedakan antara cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Karena sebenarnya cairan yang mengisi ruang membran sel dan inti sel yaitu sitoplasma. Oleh karena itu, sitoplasma merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus yang berperan dalam sel yang memiliki peran dalam biosintesis dan biogenetika. Adanya miskonsepsi pada konsep macam-macam organel sel ini bisa dikarenakan karakteristik dari konsep ini sendiri. Konsep mengenai macam-macam organel sel pada sel hewan dan sel tumbuhan membahas tentang tempat sintesis protein dan cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel, dan tingkat organisasi kehidupan organisme dari yang terkecil. Menurut Naila, materi sel terdapat konsep-konsep yang bersifat abstrak dan cukup rumit, sehingga siswa merasakan kesulitan dalam memahami materi sel. Untuk yang selanjutnya masih sama, yaitu mengenai struktur dan fungsi sel dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada pertanyaan mengenai tempat sintesis protein, peserta didik lebih banyak mengatakan bahwa pada sintesis protein terdapat pada sitoplasma yang merupakan tempat terjadi sintesis protein dalam sel. Sebenarnya, dalam ribosom terdiri sebuah sel prokariotik sederhana, misalnya bakteri, terdiri dari beberapa ribu ribosom, sedangkan sel eukariotik, misalnya sel manusia, memiliki beberapa jutaan ribosom. Ribosom prokariotik lebih kecil dalam ukuran dibandingkan dengan eukariotik. Oleh karena itu, ribosom merupakan salah satu organel sel yang dapat mensintesis protein, dan ribosom juga merupakan struktur terkecil di dalam sitoplasma yang berbentuk butiran-butiran. Mungkin itu aja yang dapat kelompok saya paparkan mengenai sistem organisasi kehidupan, dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di list di WA group. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.